Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan yang melihat sosok Surya Paloh sebagai sosok yang tough dan tak goyah dari diserang dari segala arah ya. Dan apalagi kalau kita melihat posisi Nasdem dan juga Surya Paloh saat ini yang sedang dalam kondisi dalam tanda kutip terjepit ya, dengan dukungan kepada Anies dan juga mempertahankan koalisi sudah dipreteli sana sini ya. Diantaranya salah satu kadernya yaitu Johnny G. Plate sudah dicokok oleh Kejagung ya. Terlepas itu memang terlibat ada tindak pidana korupsi ya, harusnya ya itu juga fair kepada menteri-menteri Jokowi yang lain dari kementerian yang lain juga yang potensinya sama, dan juga potensi untuk dicekok lagi yaitu dari SYL ya, Syahrul Yassin Limpo yang saat ini sudah akan berjuang mondar-mandir ke KPK untuk memenuhi panggilan dan juga membuktikan ya. Nah, prediksi saya ya kemungkinan akan terus dipreteli koalisi Anies melalui Nasdem dan juga Surya Paloh. Nah, ini gambaran dari Anies yang melihat sosok Surya Paloh tak goyah diserang dari segala arah seperti karang dihantam ombak. Ini sesuai yang dilansir oleh sumatra.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera. Capres Partai Nasdem Anies Baswedan baru-baru ini mengungkapkan sikap Surya Paloh di tengah tekanan yang dihadapi. Anies menyampaikan hal tersebut seperti dilihat dari video yang diunggah Ges Khalifa dalam Instagram pribadinya belum lama ini. Diketahui pasca mendukung Anies Baswedan, Surya Paloh dihadapkan dengan serangan yang dilayangkan kepadanya. Anies Baswedan pun menggambarkan Surya Paloh seperti karang yang dihantam ombak yang tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana sini, tapi alhamdulillah beliau seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun. Jelasnya dikutip Minggu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut apa yang di saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan dirinya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, saat ini yang membedakan adalah dirinya dan Nasdem jadi pihak yang sama mendapat tekanan. Saat ini yang dialami oleh Nasdem sama seperti yang kami alami 5 tahun ungkapnya. Cuma kalau kemarin 5 tahun sendirian digebukin kanan kiri nggak selesai-selesai, sekarang didukung Nasdem. Gantian Nasdem digebukin terus, sambung Anies Baswedan. Dia menjelaskan jika Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dalam tanda kutip dengan tidak mendukung dirinya. Akan tetapi Surya Paloh melihat sesuatu yang lebih besar untuk Indonesia. Dikatakan Anies pilihan tersebut bukannya tanpa konsekuensi yang harus ditanggung Surya Paloh. Ia menyabarkan bahwa bisnis-bisnis Surya Paloh mengalami gangguan pasca ia dicapreskan Nasdem. Padahal kalau saya pikir Pak Surya Paloh ini sudah 72 tahun. Kalau mau hidup enak ya sudah, ikut saja apa yang maunya, yang ada, nggak ada repot-repot jelasnya. Pak Surya Paloh pilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan dan kegiatan ekonominya turun, iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, order turun, iklan di BUMN drop semua, kontrak-kontrak tak diperpanjang ungkapnya. Ia tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima ya, mungkin masih banyak cadangan gitu ya. Layaknya karang yang dihantam ombak, Pak Surya itu diserang dari sana sini, tapi alhamdulillah beliau seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikit pun, tegas Anies. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana sosok Surya Paloh dan juga Nasdem yang saat ini ya sudah mempunyai arah dukungan politik untuk mendukung Anies Baswedan, dan juga pasti ada konsekuensinya ya. Jadi inilah hal yang tidak sehat dalam apa yang mereka katakan kontestasi dalam demokrasi yang katanya ya memberikan ruang publik untuk berkompetisi dengan sehat, tetapi yang terjadi adalah saling jegal atau saling mempreteli sana sini untuk ya memenangkan pertarungan. Berarti ibarat ya seperti ya hukum rimba yang terjadi.
ya. Ketika seseorang itu mempunyai kekuasaan dan ingin tidak lepas dan ingin dipegang terus, maka siapa yang akan menggaling akan dijegal, ya. Tentu saja ini hal yang sangat mencemari, ya, demokrasi yang mereka gembur-gemburkan, menciptakan kontestasi yang sifatnya sehat. Nah, ini menarik gitu ya, karena jarang ada tokoh yang setaf atau setangguh Surya Paloh, ya. Siapa yang tidak kenal Surya Paloh sebagai pebisnis, ya, media dan kekayaannya bejibun gitu ya, bisnis di mana-mana, ya, termasuk juga mendirikan Nasdem yang sebagai kanal untuk menyalurkan aspirasinya untuk perbaikan Indonesia, yaitu Nasdem. Dan saat ini, ya, ketika Nasdem itu, ya, dalam kondisi zona nyaman, ketika masih dalam koalisi istana, ya, tidak akan ada yang namanya tantangan, gangguan, ya, halangan, ya. Tetapi ketika keluar dari zona nyaman, yaitu zona dari kekuasaan, yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya. Ketika dukungan arahan itu diarahkan ke arah oposisi, yaitu Anies Baswedan yang dipersepsikan akan digambarkan membawa karakter gagasan perubahan, maka setidaknya, ya, Surya Paloh sudah akan mengerti, ya, sudah akan mengerti apa yang akan menjadi konsekuensi, ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, bisnisnya akan mandek, kemudian kontrak-kontraknya juga akan tidak diambil lagi, ya, keuntungan iklan dan lain sebagainya, kontrak nggak diperpanjang dan lain sebagainya. Dan itu konsekuensi yang logis ketika keluar dari zona nyaman, ya. Karena memang kalau kita melihat kehidupan, selama kita terus di zona nyaman, maka kita akan terbuai dan akhirnya membuat potensi yang ada dalam diri kita itu nggak keluar gitu ya, tidak akan bisa teroptimalisasi, ya. Dan zona nyaman itu pasti akan melalekan, ya, melalekan, dan ujung-ujungnya pasti akan banyak, ya, yang namanya hal yang pelanggaran di dalamnya karena sudah enak dengan kondisi yang ada. Dan saat ini Nasdem sudah memilih arah politiknya dengan keluar dari zona nyaman dan zona kekuasaan yang saat ini sudah kelihatan banget gitu ya, dukungan politik kepada sosok Anies yang dipersepsikan sebagai sosok yang akan membawa perubahan, ya. Diantaranya tentu saja kadernya dicokok, ya. Johnny G. Plate dengan saat ini memang masih proses, yaitu dugaan korupsi BTS yang nilainya juga nggak main-main, ya, 8,32 triliun. Dan ini terjadi, ya, kalau kita melihat flashback kasus Johnny G. Plate terjadi sebelum pencapresan Anies, ya. Harusnya kalau benar-benar sudah ada ditemukan indikasi korupsi, ya, jauh sebelum Anies itu dicapreskan harusnya kena cokok gitu ya. Tetapi ini tahun politik, ya, kontestasi itu yang mereka sampaikan itu berlangsung sehat, tetapi pada faktanya, ya, yang terjadi adalah hukum rimba. Ketika sudah keluar dari kekuasaan, maka yang terjadi adalah konsekuensi, yaitu, ya, akan digebuk dari sana sini. Sama seperti yang disampaikan oleh Anies bahwasanya ketika menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, dan tidak menjadi pihak oposisi, ya, yang tidak pro kepada kekuasaan, sama gitu ya. Bedanya dulu cuma sendiri, ya, sekarang sudah membentuk koalisi untuk kontestasi Pilpres, maka temannya agak banyak, diantaranya Nasdem yang di situ ada Surya Paloh. Dan itu akan tentu saja tekanan ke depan akan terus bertubi-tubi, ya, dan pada tujuan akhirnya yaitu bagaimana koalisi Anies itu bisa pecah, ya. Dan terbaru untuk kader Nasdem yang dimotori oleh Surya Paloh
SYL itu sudah mulai diperiksa, dan kalau kita melihat kecenderungannya kayaknya ini barang akan dapat ya untuk mempreteli Nasdem dari dalam untuk melihat atau menggembosi Nasdem terus saja ya, dengan mentersangkakan ya SYL sebagai dengan adanya ya kembali lagi dugaan tindak pidana korupsi ya. Padahal kalau kita melihat korupsi ini hal yang jamak di pemerintahan ya, tidak ada yang tidak, kita juga malu kalau menyebut bahwasanya dalam setiap kementerian itu tidak ada korupsi, nol sama sekali. Itu juga sangat polos gitu ya, karena tidak mungkin juga ya dengan biaya pemilu yang mahal ya pun juga godaan untuk hidup hedonis ya, untuk memperkaya diri. Yang terjadi adalah bagaimana memperkaya diri dengan cepat, mumpung ada jabatan, mumpung ada kesempatan ya. Maka dengan politik yang mahal itu tidak mungkin juga ya terus mengandalkan gaji. Misalnya gaji menteri ya, kalau take home pay itu tidak ada kuasa kusuk berbelok-belok ya, 100 juta per bulan ya. Kemudian kalau setahun itu bisa 100 kali 12 1,2 M, kali 5 tahun 6 M ya. Tapi apa iya gitu ya, yang terjadi faktanya justru kebalikan ya. Harta para pejabat publik termasuk menteri justru meningkat gila-gilaan ya. Yang beberapa waktu lalu terkait pada saat pandemi ya, seorang menteri itu baru saja dijabat, baru 1 bulan gajinya sudah harta kekayaannya itu sudah naik 10 kali lipat ya. Misalnya 1 miliar 1-2 bulan ke depan ya, padahal ini masa pandemi ya, kondisi ekonomi sedang susah ya, ekonomi sedang lesu, justru naik 10 kali lipat jadi 11 atau 10 M gitu ya. Dan dari mana kalau bukan dari harta yang tidak sah gitu ya. Nah, saat ini digambarkan oleh Anies dan juga termasuk koalisi perubahan yang sangat rentan sekali, karena bukan koalisi yang benar-benar mapan, karena jika salah satu ya partai itu sudah keluar dari koalisi maka bubar gitu ya, entah itu dari PKS atau Nasdem sendiri atau Demokrat yang saat ini sudah digoda dengan merayu AHY ya, dengan berbagai macam spekulasi ya, apakah AHY ini akan dijadikan tambahan dukungan nanti kalau pemilu itu berjalan 1 putaran atau 2 putaran ya. Termasuk juga spekulasi bahwasanya Demokrat diganggu ya untuk menekan koalisi perubahan itu. Ayo cepat ya, segera umumkan capres Anies itu AHY, kalau tidak akan ya dukungan itu tidak akan lebih signifikan. Jadi banyak sekali spekulasi dan juga hal-hal yang akan melemahkan koalisi perubahan, yaitu koalisi Anies termasuk juga Nasdem ya. Jadi Nasdem setelah mendeklarasikan Anies tidak benar-benar berhasrat ya untuk memajukan tokohnya sendiri dari internal ya, padahal di sana juga ada ya yang meskipun elektabilitasnya tidak naik tidak bagus-bagus amat ya, dia bisa ya mencalonkan dari internal ya. Nah, ini kita tunggu saja apakah apa yang disampaikan oleh Surya Paloh ya, dengan kondisi saat ini yang ditekan di segala arah itu akan tetap konsisten ya, sampai mengantarkan koalisi perubahan atau Anies ya dalam ya untuk mendaftar sebagai baca pres secara resmi. Karena setiap gangguan ya godaan ketika putus di tengah jalan sayang gitu ya, sayang ya. Jadi terlihat memang sosok Surya Paloh ya adalah sosok yang teguh ya, tough ya, tangguh ya. Tinggal bagaimana ketika benar-benar yang diperjuangkan adalah sebuah nilai ya, nilai perubahan misalnya ya, dan konsisten untuk mendukung Anies, maka barang itu jadi ya.
Kalau memang sedari awal ya niatnya tidak ada seperti itu ya, hanya ataupun nanti tergiur di tengah-tengah, maka bisa jadi ya Nasdem atau koalisi Anies bubar, dan juga itulah gambaran politisi ya yang hanya mementingkan kepentingan. Nah, tapi kalau kita melihat usia Surya Paloh yang benar-benar sudah sudah berpengalaman 72 tahun, ini adalah usia yang pas gitu ya, usia yang sudah matang, yang memang kalau usia sekitar kepala 7 itu ya, yang dicari memang bagaimana mempertahankan ya nilai ya, dan ini semoga benar gitu ya, untuk selalu konsisten memperjuangkan apa yang saat ini gagasan untuk perubahan yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.